Halo guys, selamat siang. Jumpa lagi dengan saya Edi Wijayanto. Ini tadi saya habis belanja ini tin wall buat pesanan takjil ya. Jadi ada yang pesen takjil. Nah, nanti mau saya buat, saya antar sekalian, saya juga nanti mau antar takjil buat saya ya. Nah, kali ini ya saya mau bahas soal DNA Vario 160 ya. Banyak yang tanya, soalnya Vario 160 ini DNA-nya apa sih? Sporty ta? Atau motor gede, moge, atau motor bongsor? Atau motor yang dipakai buat sehari-hari? Nah, kali ini saya akan bahas soal itu ya. Nah, menurut saya Vario 160 ini mengandung ketiga-tiganya. Nah, apa aja? DNA sporty, DNA untuk pemakaian sehari-harinya, dan DNA untuk moginya itu terlihat di mana sih? Ya, kita bahas. Oke, kita mulai dengan sporty dulu. Ya, DNA sporty yang paling kelihatan itu adalah di pertama mesinnya. Oke, ya. Jadi mesinnya ini dibesarin pakai mesinnya PCX 160, tapi menggunakan bodi Vario yang lebih ringan daripada PCX 160 itu agar sepeda motor ini tuh enak dibuat ngebut. Dan berdasarkan pemakaian saya sudah pakai ini 2000 kilo ya guys. Memang Vario 160 ini enak banget dibuat ngebut. Serius. Kalau dibuat ngebut, buat nyalip, terus ya buat belok-belok, handling setirnya itu enak banget. Jadi memang DNA sportinya itu mesinnya itu sudah enak sudah. Ya jujur aja kalau sama Aerox sih lebih enak ini sih. Ya ini saya nggak bela ya, nggak bela ini ya. Tapi kalau buat saya daripada Aerox ya berani Vario 160. Saya nggak suka sih Aerox. Serius saya lebih suka Vario 160 sih. Karena enak dibuat ngebut. Itu DNA sportinya. Oke. DNA sporty kedua itu ada di desain lampu sen belakangnya ini. Nah, jadi Vario 150 itu sudah menggunakan DNA sporty ya. Karena itu kalau kalian tahu CBR atau motor-motor sport lainnya, termasuk kalau kalian tahu apa ya namanya itu ADV ya, ADV itu lampu sennya itu dipisah dari lampu stop lampnya. Itu untuk menunjukkan DNA sportinya. Karena tidak ada motor sport itu lampu sennya digabung. Karena itu kalau kalian tahu PCX itu lampu sennya digabung. Kenapa? Karena DNA-nya PCX itu bukan sporty sajanya. DNA-nya dia itu adalah moge. Memang dia mau dibuat motor gede, moge, bukan sporty. Nah, Vario ini kalau saya bilang ini motor gado-gado ini. Jadi 3 DNA dimasukkan semua di sini. Keren menurut saya. Oke. Jadi DNA sportinya itu kelihatan di lampu sennya dipisah seperti ini. Karena itu Honda tidak merubah spakbor belakangnya ini dari Vario 150 ke Vario 160 supaya DNA sportinya tetap ada. Oke. DNA sporty berikutnya ada di stangnya. Ya. Stangnya ini kelihatan ya. Dia tuh nekuk ke dalam. Bentuknya kayak segitiga ya. Seret ya. Nekuk ke dalam. Motor sport saya pernah punya CBR 150 ya. Karena saya capek main kopling, akhirnya saya jual. Males saya main kopling. Jadi saya nunggu kalau ada CBR tapi tanpa kopling itu saya beli ya. Tapi ya mustahil kelihatannya ya. Ya itu saya males hanya pakai kopling no. Benci saya pakai kopling. Akhirnya saya pakai yang Matic aja wis, gak pakai kopling dengan ngegas gitu. Nah itu. Ya ini andai-andai ya kalau ada CBR tanpa kopling saya beli ya. Jadi ini saya lanjut lagi. DNA sportinya itu ada di handlingnya. Jadi kalau kalian ngebut pakai Vario 160 itu tuh kelihatan ya enak lah, seperti ngendari motor sport gitu loh kalau menurut saya. Enak karena dia tuh nekuk. Tapi kalau dibuat santai agak capek. Karena ini tadi memang desainnya dia tuh bentuk segitiga gini, nggak kenceng. Beda dengan PCX ya. PCX itu kalian lihat itu dia tuh kayak naik ke atas gitu ya stangnya sambil kenceng. Nah, itu memang buat santai tuh. Makanya PCX itu DNA-nya bukan sporty, tapi memang moge, santai. Gitu ya, motor-motor santai. Oke. Itu DNA sportinya. Di mesin, desain spakbor belakang dengan desain sennya yang terpisah, terus dari handlingnya ya. Nah, itu menunjukkan sportinya dia. Jadi enak. Oke. Itu DNA sportinya, guys. Sekarang saya mau membahas DNA moge-nya. Nah,
DNA Moge-nya pertama yang didapat itu dari desainnya, desain depannya. Tuh, kelihatan ya, desain depannya itu benar-benar kelihatan Moge. Kenapa? Karena dia dibuat mekar, gemuk gitu guys, gemuk mekar. Jadi dapat motor gedenya itu dapat. Kedua, bannya tuh ya, bannya tuh dibuat besar. Terus spakbor depannya juga ini dibuat nih ya, nempel. Ini campuran antara sporty dan Moge. Karena kalau kalian lihat spakbor depannya ini dibuat gede juga, dan desainnya ini bagus ya, kayak PCX dan kayak CBR gitu ya. Dibuat ini kelihatan ya, menempel dengan ban ya, dekat dengan ban gini ya, nggak ngambang, nggak naik kayak kan kayak 150, 125 itu spakbornya tuh naik. Jelek guys, nggak ganteng belas. Karena itu kalau ada yang bilang 125 lebih ganteng, sorry ya, kalau menurut saya ya jauh ganteng iki rek. Ganteng 160 asli bro, asli ganteng ini guys ya. Jadi ini kelihatan ya, dengan digede no seperti ini bannya, dengan bentuk spakbor yang lebih besar, ini DNA Moge dan sportinya kelihatan. Oke, nah nih kelihatan ya, ban depannya juga dibesarin ya, loh ya, kelihatan ya. Jadi dengan memperbesar ukuran ban, dia itu mau menunjukkan bahwa ini itu motor gede loh, sudah bukan motor kecil lagi gitu. Jadi ketika saya jalan sebelah saya PCX, ya saya nggak minder, sama-sama gedenya bro. Nah, meskipun ya memang lebih besar PCX ya, tapi ya oke lah, cukup besar lah itu. Nah kelihatan ya, tuh ya, Moge-nya dengan knalpotnya juga ya. Yang berikutnya knalpotnya dia yang dibuat lebih gede, pakai knalpot PCX itu untuk menunjukkan bahwa ini sepeda motor besar ya. Kelihatan ya, knalpotnya digedein. Jadi knalpot Vario 160 ini jauh lebih besar daripada knalpot 150 dan 125 ya. Ini untuk menunjukkan kesan Moge-nya ya. Desainnya juga ya, dari samping nih, desain bodinya nih ya, dari belakang itu gede. Nah ini mau memasukkan karakter atau DNA Moge-nya ya. Oke, sekarang kita bicara terakhir untuk penggunaan sehari-hari. DNA untuk penggunaan sehari-harinya pun ada di Vario 160 ini. Apa? Nih, bentuk footstep yang datar seperti ini, yang bisa ditempati banyak barang nih, lihat nih. Nah ini gua suka banget guys, asli. Kenapa? Kalau belanja itu bisa taruh di sini. Kenapa gua nggak suka beli Aerox? Ya nggak bisa dibuat ginian, nggak suka gua. Cuma model-model doang, males ah. Enak Vario, asli. Bisa dibuat seperti ini nih, naruh barang. Ini kan untuk penggunaan sehari-hari ya. Gitu. Ini enak penggunaan sehari-hari. Terus ada bagasi di tengah yang nggak terlalu besar-besar amat, karena ya buat saya loh ya, saya pribadi bagasi di tengah di bawah jok yang besar itu mubazir. Kenapa? Karena ya mau diisi apa? Keluar masuk juga harus buka jok, susah. Karuan enak ditaruh di depan sini. Ini penilaian saya pribadi ya, opini saya pribadi. Tapi kalau teman-teman merasa enak di sini gede ya terserah ya, nggak apa-apa. Kalau merasa ada yang suka bagasi di bawah jok yang besar monggo. Tapi kalau saya bicara pemakaian sehari-hari, bicara praktis, itu enak di depan, enak gitu loh, bukan di bawah jok. Nah selain kapasitas bagasi ini, selorokan ini ya, nah tempatnya ini yang selorokannya yang besar ini, itu memang menunjukkan bahwa Vario 160 ini itu untuk pemakaian sehari-hari. Jadi dia memberikan fasilitas yaitu tadi bagasi yang besar. Juga ada ini, buka dong. Nah untuk ngecas ini ya, USB ini ya. Nah ini juga dia menunjukkan bahwa sebenarnya Vario 160 ini untuk pemakaian sehari-hari, karena itu dikasih USB charger gitu. Jadi pemakaian sehari-harinya pun dapat. Nah berikutnya kemudahan untuk pemakaian sehari-hari ada di desain behelnya ya. Desain behelnya ini enak, karena saya review. Pertama, behelnya ini bisa dipegang dari sini untuk geser, enak. Kalau kalian butuh yang megang belakang, megang dari sini, enak, bener enak, serius guys. Jadi memang untuk pemakaian sehari-hari pun Vario 160 ini masuk tuh. Berikutnya untuk pemakaian sehari-hari menurut saya setir-setirannya Vario ini tuh enak. Saya itu pernah putar balik tanpa menurunkan kaki itu hanya di jalan yang lebarnya sekitar paling ya 2 meter lah. Bisa. Saya putar balik tanpa nurunin kaki. Bisa. Nurut dia itu.
Termasuk dia kalau buat nyalip itu nurut, ngikut. Nggak nganu. Ya agak kesusahan kalau goncengan ya. Kalau saya bawa istri, bawa anak itu goncengan berempat full. Nah itu memang agak ogel ya, ogel-ogel ya. Ya maklum lah ya. Bebannya berat, belum anak saya itu goyang-goyang, kadang namanya anak kecil ya kan nggak bisa diem ya. Ya kalau istri saya goyang-goyang sih enak ya. Kalau anaknya goyang-goyang nggak enak ya. Kalau istri yang goyang enak ya. Ya itu ya guys ya. Jadi menurut saya untuk pemakaian sehari-hari itu oke lah, enak lah, serius. Jadi kalau saya dibilang ya, kembali lagi ya, sebenarnya Vario 160 ini bukan produk gagal. Saya melanjutkan review saya sebelumnya dengan bilang produk gagal, enggak, bukan produk gagal. Tapi sekali lagi, Vario 160 ini juga bukan produk sempurna. Punya banyak kekurangan, juga punya banyak kelebihan. Nah, saya sudah banyak review di video saya. Kalian bisa tentukan, kalian bisa pilih mau apa. Kenapa saya review kekurangan? Agar ketika kalian sudah beli Vario ini, terimalah kekurangan itu. Kalian sudah tahu di depan, terimalah, ojo ngomel. Terus dikasih tahu kok, kurang iki loh, trimonis. Ya, jangan seperti kamu sudah beli terus jadi itu ngomel. Oh, dadakno kok gini loh. Nah, makanya sebelum beli saya kasih review video kekurangannya. Kalau Anda beli, terimalah kekurangannya. Termasuk saya berikan video review kelebihannya. Kenapa? Supaya ketika Anda membeli motor, Anda tahu apa yang Anda butuhkan. Apa yang teman-teman butuhkan. Ini kelebihannya Vario 160. Cocok nggak dengan kamu? Suka nggak? Jadi ketika Anda beli Vario 160 ini, Anda puas. Baik kekurangan dan kelebihannya Anda bisa terima. Jadi itu motivasi saya ya. Jadi saya bukan sales Honda, bukan sales Yamaha, bukan sales Suzuki. Bukan itu pekerjaan saya. Ya. Jadi di sini saya memberikan review-review masukan ke teman-teman supaya ketika kalian beli, belilah motor yang tepat, jangan grundel. Gitu guys. Oke, itu aja review dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Tolong dibantu ya teman-teman. Kalau ada teman-temannya yang lain belum subscribe, tolong dibantu untuk subscribe. Saya butuh subscribe yang banyak. Tolong dibantu. Terima kasih. Jika kalian ada masukan untuk review apa atau apa, punya Om tolong di review ini, tolong di review ini. Gak apa-apa, komentar aja, kasih komentar ke saya, nanti saya reviewkan. Ya, oke guys, terima kasih. Bye-bye. God bless.